Sudah kurang lebih hampir 15 tahun saya bersama dengan tim bekerja keras di Indonesia untuk mengembangkan namanya kecerdasan emosional. Dan pada kesempatan ini saya ingin men-sharekan, ini adalah buku pertama yang saya tulis tentang kecerdasan emosional. Judulnya adalah Emotional Quality Management. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagikan kepada Anda bagaimana sih caranya supaya kita bisa cerdas emosi. Apa yang saya tulis dalam buku ini sebenarnya berisi tentang 4 hal tangga kecerdasan emosional yang kalau kita bisa lewati, itu akan menjadi cara yang bagus untuk membangun kecerdasan emosional. Karena selalu dikatakan bahwa IQ kecerdasan intelektual kita hanya berpengaruh sekitar 20%. Tapi EQ berpengaruh sampai 80% terhadap kesuksesan Anda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengembangkan EQ kita? Nah, ada 4 tangga yang akan membantu kita untuk mengembangkan kecerdasan emosional kita. Ready? Yang pertama, tangganya adalah namanya tangga awareness, tangga kesadaran. Pernah terjadi ketika seorang pembunuh berantai berhasil dibekuk oleh para polisi di Amerika. Dan pada waktu ketika diinterogasi, si pembunuh berantai ini kemudian ditanya, "Apa kamu tidak bisa merasakan bagaimana rasanya orang tua dari korban-korban yang kamu bunuh?" Tahu nggak apa yang dia katakan? "Kalau saya bisa merasa, maka saya tidak akan membunuh lagi." Jadi kunci hal yang pertama buat kita adalah membangun kesadaran ini. Apa sih yang kamu rasakan? Apa sih yang terjadi pada dirimu? Anda sadar nggak mengenai apa sih yang menjadi pattern dalam kehidupanmu? Kapan Anda biasanya emosional? Kapan dimana mood Anda lebih bagus? Kapan dimana Anda produktif? Itulah tangga pertama, tangga kesadaran. Dari tangga kesadaran berikutnya adalah tangga acceptance. Tangga acceptance adalah tangga di mana kita berdamai, menerima diri kita. Banyak orang yang setelah sadar tentang dirinya, lantas mulai merasa, kok orang lain lebih hebat, kok orang lain yang lebih luar biasa. Nah, di tangga yang kedua ini, kita belajar untuk berdamai, belajar untuk nyaman dengan diri kita. Karena pengalaman saya bertemu dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, mereka bukanlah orang yang paling banyak talenta, orang yang paling hebat, tapi mereka ada orang yang bisa berdamai dengan diri mereka, menerima diri mereka dengan baik, dan dari situ itulah mereka membangun diri mereka. Berikutnya tangga yang ketiga adalah yang disebut dengan tangga affection. Tangga affection adalah tangga di mana Anda membangun hubungan interaksi dengan orang lain. Saya masih ingat dulu ketika saya di kantor, ada loh seorang yang orangnya introvert banget, jarang bergaul. Tapi kalau dia di komputer, dia bisa chat, bisa membuat chatting yang sangat luar biasa, seolah-olah itu ekstrovert banget. Sampai dia punya satu nickname namanya adalah Mr. Nice Guy. Keren banget kan? Tapi ketika bertemu dengan orang ini, Anda bisa merasakan betapa sangat tidak sosialnya, betapa tidak gampangnya orang ini berkomunikasi. Makanya saya katakan tidak gampang berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Kini menjadi semakin sulit, apalagi semakin banyak gadget, semakin banyak hal-hal di zaman now yang membuat kita lebih banyak berinteraksi dengan menggunakan gadget. Tapi tetap saja tidak bisa menggantikan hubungan interpersonal. Memang gak nyaman, tapi itu dibutuhkan supaya kita bisa berkembang kecerdasan sosial kita. Itulah tangga kita yang ketiga, affection, interaksi kita, persaudaraan kita. Dan ini membawa kita kepada tangga kita yang terakhir. Tangga yang terakhir disebut dengan affirmation, tangga penguatan. Tangga ini adalah tangga di mana Anda tetap kuat, bisa tetap gigih menghadapi tantangan apapun. Salah satu contoh yang luar biasa adalah Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang kemudian tewas ditembak. Yang luar biasa dari orang ini adalah dikatakan sejak usia 20 tahun mengalami berbagai kegagalan. Gagal dalam pacaran, sempat nyaris seperti orang gila, gagal di dalam pemilihan di provinsi, di dalam state, gagal jadi wakil presiden, sampai di usia 50-an tahun baru kemudian dia sukses. Pertanyaannya adalah, apakah Anda juga punya kemampuan emosi Anda tetap cerdas, tetap stabil, tetap tenang ketika menghadapi tantangan-tantangan? Kalau Anda bisa melewati keempat tangga ini, kesadaran, penerimaan, persaudaraan, dan penguatan, maka ini adalah bagian dari tanda-tanda kecerdasan emosional. Yuk, mulai sekarang, mari kita bangun kecerdasan emosional kita, karena itulah salah satu faktor penting di dalam menunjang sukses kita.